Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan kehidupan ini di atas iman, ketakwaan, ilmu dan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita sampai akhir hayat kita nanti di atas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Insyaallah di pertemuan hari ini kita akan membahas sebuah tema dari sebuah kutaib yang berjudul Min Alamatil Iman As-Sadiq. Di antara tanda-tanda iman yang benar. Min alamat al-iman as-sadiq, ya, di antara tanda-tanda iman yang benar. Ya, maksudnya jamaah sekalian, orang yang menyatakan dirinya dia beriman, ya, dia seorang muslim, ya, seorang mukmin, apakah cukup seperti itu ataukah ada hal-hal yang menunjukkan dia orang yang beriman? Apa cerminan, ya, dari diri orang yang beriman? Apa tandanya? Apa alamatnya? Inilah yang akan dibahas dalam buku yang tipis ini jamaah sekalian. Buku ini karya seorang muslimah, ya, yaitu namanya adalah, ya, Qadallah labas. Mungkin didekatkan di sini, ya, labasa. Tak apa-apa, labasa. Baik. Kita coba lanjutkan, ya. Ya. Buku ini karya seorang muslimah, ya, bernama Asma, ya, binti Abdurrahman Albani. Ya. Semoga Allah, ya, menjaga beliau dan memberikan pahala kepada beliau. Nah, di awal dari kitab ini jamaah sekalian, beliau mengawali, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini satu hal yang baik, ya, mengawali sesuatu dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka tabarruk, ya, kita mengharap barokah kepada Allah Subhanahu wa taala atas amalan, perbuatan, aktivitas yang akan dilakukan. Ya, perbuatan baik apapun awali dengan membaca bismillah, ini sangat baik. Termasuk di sini penulis, ya, sebelum menulis kitab ini di awalnya mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, ya, lahul hamdu kulluh, ya, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Ya, baginya segala puji-pujian. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, ya. Dan kepadanya lah, alhamdulillah, ya, dikembalikan segala urusan. Ya. Wassalatu wassalam ma karral lail wa marran nahar. Ya. Semoga salawat dan salam, ya, dengan berlalunya
ya, malam maupun siang terlimpah atas Nabi Al-Mustafa Al-Mukhtar, ya, Nabi yang terpilih, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini juga sangat baik, ya, beliau mengawali, ya, setelah bismillahirrahmanirrahim lalu bertahmid, ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, beliau jelaskan, ya, fa inna aktsaran nas, ya, jadi kebanyakan manusia mendakwakan, ya, mengklaim, ya, keimanan pada dirinya. Apa itu iman? Apa hakikatnya? Ya, maka beliau jelaskan bahwasanya iman itu jamaah sekalian adalah at-tasdiq al-kamil. Iman itu kata beliau pembenaran yang sempurna terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, pembenaran yang sempurna terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, tasdiqan yadfa'u ilal amal, ya, dengan sikap pembenaran yang mendorong seseorang tersebut untuk beramal. Ya, coba kita sederhanakan, ya. Jadi iman itu adalah membenarkan, ya, membenarkan apa jamaah sekalian? Apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, tentu pokok-pokok yang harus diimani sebagaimana kita ketahui, ya, dan kita imani bersama ada 6 yang disebut dengan arkanul iman, ya, rukun-rukun iman, ya. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada para malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, yang keempat iman kepada para rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Nah, inilah pokok dari rukun-rukun iman yang 6. Orang yang beriman mengimaninya jamaah sekalian. Nah, dari imannya tersebut mendorongnya untuk beramal. Ya, jadi ada iman, ada amal. Ya, kalau diibaratkan sebuah bangunan, ya, maka iman itu ibaratnya adalah pondasinya, landasannya. Amal adalah bangunannya. Ya, kalau hanya iman saja jamaah sekalian tanpa amal, ya, ibaratnya pondasi saja, nggak ada bangunannya. Ya, nggak bisa ditempati, nggak bisa dihuni. Kalau amal saja tanpa iman, ya, ibaratnya bangunannya ada, tapi pondasinya nggak kuat, bahkan nggak ada pondasinya, ya, akan roboh. Maka di sini dua-duanya penting, ya. Yang pertama iman, yang kedua amal. Illal ladzina amanu wa amilu as-sholihat. Ya, jadi iman dulu, dari iman itulah lahir amal. Ya. Kemudian wa kullu imanin lam yadfa ilal amal fala sidqa fihi. Ya, jadi setiap iman yang tidak menghasilkan amal, maka tidak ada kebenaran dalam imannya. Ya, maksudnya kalau ada orang yang mengaku beriman, ya, tapi dia nggak sholat, dia nggak mau ibadah, ya, bagaimana jamaah sekalian? Ya, berarti imannya itu perlu dipertanyakan, gitu, ya. Ya, jadi mestinya imannya itu berbuah amal. Iman itu mendorongnya untuk beramal. Ya, ini iman, ya. Kemudian apa hakikat iman? Kata beliau, iman itu qaulun bil lisan yusaddiquhu i'tiqadun fil jinan. Ya, jadi hakikat iman itu adalah ucapan dengan lisan, ya, ucapan dengan lisan yang dibenarkan oleh hatinya, lalu dilakukan dengan anggota badannya. Ya, kalau boleh kita sederhanakan, ya, ada keterkaitannya. Jadi iman itu ya hati, ya lisan, ya perbuatan. Ya, jadi hatinya mengimani, lisannya yang menunjukkan dia orang yang beriman, kemudian anggota badannya juga melakukan perbuatan yang menunjukkan dia orang yang beriman. Ya, inilah yang dijelaskan, ya, oleh para salaf, ya. Di sini dikatakan
al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal ya. Jadi iman itu sesuatu yang waqara fil qalbi ya, yang terpatri dalam hati. Sesuatu yang terpatri, terhunjam ya dalam hati, menetap dalam hati, wa saddaqahu al-amal, dan dibenarkan, dibuktikan dengan amal. Itulah iman. Ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Ya. Walihada kanat kullu ayatil Qur'an ayyatuhal mu'minah tarbitul iman bil amal. Ya, jadi ayat-ayat Al-Qur'an kalau kita perhatikan ya jemaah sekalian, itu menggandengkan ya antara iman dengan amal. Ya, contohnya dalam surah Al-Asr ya. Manusia dalam keadaan merugi illal ladzina amanu wa amilu as-solihat, kan gitu ya. Jadi kecuali orang-orang yang beriman, tidak cukup sampai di situ, wa amilu as-solihat, dan mereka beramal solih. Ya, ini menunjukkan ya adanya keterkaitan ya antara iman dengan amal. Iman ya butuh amal, amal juga harus ditunjang oleh iman. Nah, baik. Contoh yang lain ya dalam surah Maryam ya ayat 96 ya, Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihat ya sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya, di sini juga digandengkan ya antara amanu, orang-orang yang beriman, wa amilu as-solihat, dan mereka beramal soleh. Ya, coba kita perhatikan ya. Jadi kapan seseorang itu beriman dan beramal? Ya, di dunia ini ya sekalian. Nah, inilah masa kita untuk menguatkan ya iman kita, masa kita untuk beramal ya di dunia ini. Ya, jadi barometer ya seseorang itu keberuntungannya di akhirat nanti dunia ini. Bagaimana dunianya? Apakah dia orang yang beriman? Beriman. Dia beramal soleh, insya Allah dia mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Tapi kalau di dunianya dia tidak beriman, atau dia beriman tapi tidak beramal soleh, maka ini yang sangat disayangkan sekali. Kita alhamdulillah diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kuatkan, kita maksimalkan, kemudian kita tambah dengan amal. Tentu amal di atas ilmu. Ya, amal di atas ilmu dalam artian kita beramal mengikuti petunjuk dalam agama. Baik. Nah, orang yang mengaku beriman, orang yang beriman, dengan kata lain iman itu jemaah sekalian, ada tanda-tandanya, ya, ada alamatnya, ada cerminannya. Apa diantaranya? Ya, coba kita ringkaskan ya. Yang pertama jemaah sekalian, al-ittiba'us shadiq lirrasuli sallallahu alaihi wasallam ittiba'an la yukhalijuhul ibtida' wa dhabtil hawa bi mizanis syara'. Tanda yang pertama kata beliau yaitu mengikuti dengan jujur, dengan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti dengan jujur, dengan benar petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sikap mengikuti yang tidak bercampur dengan kebid'ahan. Ya, dengan sikap mengikuti yang tidak bercampur dengan kebid'ahan, dan dhabtil hawa, mengendalikan hawa nafsu, bimizanis syara', dengan timbangan syariat. Saya ulang ya. Jadi tanda yang pertama mengikuti dengan jujur ya, dengan benar petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sikap ittiba ya, sikap mengikuti beliau yang tidak bercampur dengan kebid'ahan, ditambah menundukkan hawa nafsu, mengikuti syariat agama. Ya, dengan bahasa lain jemaah sekalian, tanda yang pertama itu orang yang beriman mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan diri dengan ittiba, mengikuti beliau, tidak melakukan kebid'ahan.
Artinya dari petunjuk agama ini dia tidak menambah-nambah, tidak merubah, tidak mengurang-urangi. Terkait hawa nafsu dalam dirinya, dia berusaha mengendalikannya dengan agama. Atau dengan kata lain, orang yang beriman tidak menuruti hawa nafsunya, kemudian dia mengorbankan agama, tidak. Tapi dia tundukkan hawa nafsunya, dia mengikuti tuntunan agama. Keterangan tentang hal ini jamaah sekalian, yang pertama dalam surat Ali Imran ya 53. Ya, kalau kita buka ya surat yang ketiga dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'nar rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Rabb kami telah beriman dengan apa yang kau turunkan. Ya, berarti kami imannya sudah. Wattaba'nar rasul, dan kami mengikuti rasul. Kami telah ittiba kepada rasul. Maka apa doanya? Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami ya Allah termasuk mereka yang bersaksi. Ya. Artinya apa? Di sini di antara doa yang baik ya jemaah sekalian, kita menyampaikan kepada Allah perbuatan kita yang baik-baik, itu boleh, bahkan termasuk tawasul yang disyariatkan, ya, menyampaikan amal soleh. Di sini Rabbana amanna, ya Rabb kami telah beriman dengan apa yang kau turunkan. Wattaba'na rasul, kami telah mengikuti rasul. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami, golongkanlah kami, tetapkanlah kami termasuk mereka yang bersaksi. Ya, bersaksi akan keagunganmu, bersaksi akan kemahaesaanmu. Golongkanlah kami ke dalam golongan tersebut. Nah, di sini jamaah sekalian, ya ada lafaz wattaba'na rasul, kami telah ittiba kepada rasul. Berarti sikap ittiba mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk hal yang penting dalam kehidupan. Ya, kalau enggak ittiba jamaah sekalian, nanti apa ininya? Patokannya. Ya, khawatirnya ya dia mengaku beragama Islam, beriman, tapi enggak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti khawatirnya tergelincir. Khawatirnya dia menyimpang jemaah sekalian. Tapi kalau menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan, sebagai acuan, petunjuk beliau kita jadikan uswatun hasanah, insyaallah kita selamat. Ya, inilah yang sering ya diistilahkan dengan ittiba. Maka di antara tanda yang pertama mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baik secara akidah, baik secara amaliyah, baik secara perilaku, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis disebutkan ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ya, tidak beriman ya salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu tunduk terhadap apa yang aku datang dengannya. Nah, di sini menunjukkan ya seseorang itu hendaknya menundukkan hawa nafsunya mengikuti agama. Ya, bukan berarti kita menghilangkan hawa nafsu ya sama sekalian, karena manusia itu diberikan hawa nafsu ya. Nah, beda sama malaikat ya, malaikat itu tidak diberi hawa nafsu, sehingga mereka itu terus ya ibadah, nggak pernah maksiat, nggak pernah berbuat dosa. Nah, kita manusia diberi hawa nafsu, tapi kita juga diberi akal. Nah, ujiannya di situ sama sekali. Kira-kira kita memperturutkan hawa nafsu apa menjadikan agama ini sebagai aturan hawa nafsu tadi? Yang benar adalah kita mengendalikan hawa nafsu mengikuti agama. Kita ambil contoh misalnya ya kecenderungan kepada makanan dan minuman. Nah, ini hawa nafsu manusia condong pada makanan minuman. Nah, agama datang sama sekalian. Ya, ada makanan-makanan yang dihalalkan yang begitu banyak, ada yang dikecualikan, yang diharamkan. Ya, kira-kira orang mukmin tadi menerjang atau tidak ketika dia menjauhi yang dilarang tadi? Ya, baik itu menjauhi yang makanan yang disembelih bukan karena Allah,
ya, menjauhi daging bangkai, ya, dan sebagainya, termasuk minum-minuman keras. Berarti dia menundukkan hawa nafsunya. Kecenderungan kepada lawan jenis, ya, kepada wanita, laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki, kecenderungan sama sekali. Apakah di sini orang yang beriman tadi melampiaskan hawa nafsunya lalu menerjang apapun yang dia inginkan kepada lawan jenisnya, ataukah mengikuti agama? Kalau mengikuti agama berarti apa? Menjauh yang dilarang, yaitu perbuatan zina jamaah sekalian, dan hal yang menyimpang. Dia mengikuti apa? Tuntunan agama dengan jalan apa? Dengan jalan pernikahan. Berarti dia tundukkan ya hawa nafsunya mengikuti agama. Nah, inilah agama ini sebagai barometer ya, sebagai acuan ya dalam hidup. Kita tundukkan hawa nafsu kita mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa wahyu maupun sabda-sabda beliau. Taunya dari mana jamaah sekalian? Taunya ya dengan belajar ya, dengan kita mempelajari, memperdalam agama, sehingga kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, kan gitu ya. Contoh lain misalnya kecenderungan manusia ya condong kepada harta, condong kepada ingin mengumpulkan harta. Agama datang mengatur. Ya, ada jalan-jalan yang boleh untuk mengumpulkan harta yang halal, ada jalan yang haram. Ya, yang haram yang misalnya dari jalan mendolimi orang lain, dari jalan menipu orang lain misalnya, dari jalan riba misalnya, dari jalan mengambil harta anak yatim, ya, dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan cara riswah, suap menyuap, ya, dan sebagainya, dijauhi. Karena dia orang yang beriman, maka dia tundukkan hawa nafsunya sama sekalian, tidak semata-mata mengumpulkan keuntungan, tapi mengumpulkan harta dari jalan yang halalan thayyibah, dari jalan yang baik, kan gitu ya sekalian. Kecenderungan hawa nafsu ya ingin mengumpulkan harta tadi tidak terkurangi sama sekali. Agama datang ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Bagaimana sikapnya? Sami'na wa ata'na ya, tunduk dan patuh ya. Apabila sudah mencapai nisab haulnya, dia keluarkan zakat. Dia juga mudah berbagi, dia infak sedekah. Maka berarti dia apa? Menundukkan hawa nafsunya mengikuti ajaran agama. Inilah sifat yang pertama jemaah sekalian. Ittiba as-shadiq, ittiba dengan benar, dengan jujur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang beliau bawa. Tanda yang kedua jemaah sekalian dari tanda iman yang benar, iman yang jujur ya dari diri seorang hamba, idza jaa hukmullah au amruhu au nahyuhu lam yakun laha hukmun wala ra'yun ba'dahu. Ya, jadi ketika datang hukum Allah, perintahnya, larangannya, maka tidak ada lagi bagi hamba tersebut hukum atau pandangan lain setelahnya. Ya, saya ulangi ya, apabila datang hukum Allah atau perintahnya atau larangannya, lam yakun laha hukmun, tidak ada bagi hamba tersebut hukum selain itu, wala ra'yun ba'dahu, tidak pula apa pendapat selain itu. Ya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Maksudnya orang mukmin itu ketika dia sudah menyatakan saya beriman, iman dalam jiwanya, maka dia mengedepankan syariat agama. Dia jadikan sebagai landasan hidupnya. Berarti kalau ada perintah, dia berusaha menjalankannya. Ada larangan, dia berusaha meninggalkannya. Itulah ciri orang yang beriman dengan iman yang benar. Nah, disebutkan di sini landasannya yaitu dalam surah Al-Ahzab ya 36 ya jemaah sekalian. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidaklah layak bagi orang mukmin laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, lalu bagi mereka itu ada pilihan yang lain dalam urusan mereka.
Tidak layak bagi orang mukmin atau mukminah kalau Allah sudah menetapkan satu perkara lalu mereka memilih pilihan yang lain. Tidak seperti itu orang yang beriman. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Al-Ahzab 36 ya. Satu lagi An-Nur 51 ya. An-Nur 51 Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Ya. Jadi makna terjemah bebasnya, hanya saja ucapan orang-orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum ya, agar berhukum ya di antara mereka, maka mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya, ini tidak seperti ucapan orang-orang Yahudi ya, sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami durhaka. Tidak seperti orang beriman, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Misalnya ya, jamaah sekalian, di sini tidak diberikan contoh ya. Contohnya misalnya dalam sejarah, yaitu ketika di masa sahabat ya, jamaah sekalian, ketika turun ya ayat tentang pengharaman ya minuman keras ya, jamaah sekalian. Ya, dulu sebelum turunnya ayat tentang haramnya minuman keras ya, sebagian dari mereka itu buat sendiri minuman keras di rumahnya. Ketika turun jamaah sekalian, maka minuman tersebut ditumpahkan ya, dibuang sama sekalian, dan mereka tidak berpikir lagi karena telah ada ketetapan haramnya minum minuman apa? Keras. Ya, mereka tidak mengatakan ya coba kita pertimbangkan dulu atau saya pikir tidak, tapi langsung sami'na wa ata'na. Tidak pula mereka mengatakan sudah ini yang terakhir kita minum, tidak, tapi langsung sami'na wa ata'na. Demikian pula ketika turun ya perintah Allah kepada wanita-wanita yang beriman ya untuk menutup hijab ya, untuk menutup tubuh mereka dengan pakaian seorang wanita muslimah, maka wanita-wanita Ansor ya, mereka itu mengambil kain-kain sama sekali lalu menutupi tubuh mereka. Jadi sami'na wa ata'na itu tingkat tinggi ya, luar biasa. Ketika datang perintah Allah langsung mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ini tanda yang kedua jemaah sekalian. Ya, ya barangkali kita mungkin belum bisa persis ya seperti para sahabat ya, tapi paling tidak kita berupaya jemaah sekalian semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang datang dalam agama ini. Sifatnya perintah, kita berusaha menjalankannya. Sifatnya larangan, kita berusaha apa? Meninggalkannya. Karena ini termasuk tanda orang yang beriman, iman yang benar dalam hatinya. Yang ketiga, tanda yang ketiga jemaah sekalian, yaitu annaha amanat wa saddaqat falam yatasallal ilaiha syak awir raib fi syai'in mimma amanat bihi wa saddaqathu. Orang yang beriman jemaah sekalian, maka di antara tandanya dia dalam keadaan beriman dengan iman yang mantap, tidak ragu-ragu pada hal yang dia imani. Walau lam ta'rif tafsilahu, ya meskipun dia tidak tahu rinciannya, tafsirannya atau hikmahnya. Ya, berarti kalau boleh kita sederhanakan poin yang ketiga ini, orang yang beriman itu imannya teguh, mantap jemaah sekalian, tidak ada keraguan dalam imannya. Ya. Allah berfirman ya dalam surah Al-Hujurat ya ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ya.
Hanya saja orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu mereka tidak ragu-ragu. Ya, kalau bicara masalah ragu-ragu, ini kita tahu ya bahwa ada golongan ya yang disebut munafik ya teman sekalian. Munafik itu terombang-ambing imannya, goyah imannya teman sekalian, sampai mereka ke arah kufur. Nah, kalau orang yang beriman sama sekalian, mantap imannya, tidak ragu-ragu, ya, tidak goyah imannya. Dia iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, sampai iman kepada takdir. Ya, ini sifat yang ketiga ya, cerminan yang ketiga dari orang yang beriman dengan iman yang jujur atau benar. Nah, menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah sama sekalian, iman itu bisa naik, bisa turun. Artinya kadar kualitas iman itu bisa menguat, bisa menipis. Ya, dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, misalnya ketika seseorang itu gemar beramal soleh, gemar berbuat baik, ya banyak takorup, itu insya Allah imannya apa? Makin kuat, makin tinggi. Ketika seseorang berbuat dosa, maksiat, khawatir apa? Imannya semakin luntur. Maka di sini kita kuatkan ya iman kita sama sekalian, dan jangan sampai ada syak atau keraguan-raguan. Jadi kuatkan iman, karena apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya adalah kebenaran. Ya, kita ambil contoh dalam hal ini, misalnya sahabat Abu Bakar ya, As-Siddiq radhiyallahu an, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ya, Nabi SAW diperjalankan ya, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj yaitu apa? Diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Nah, orang-orang kafir jamaah sekalian, ketika datang Nabi SAW disampaikan berita tersebut, mereka mengingkari. Lalu mereka cerita kepada Abu Bakar. Ya, maksudnya mereka itu untuk apa? Untuk menjadikan Abu Bakar itu goyah imannya. Ya, mereka cerita kepada Abu Bakar kalau Nabi itu menyampaikan begini tentang Isra Mi'raj. Ternyata sahabat Abu Bakar jamaah sekalian radhiyallahu an, yang ketika itu sudah masuk Islam, tidak goyah imannya. Bahkan sahabat Abu Bakar menjelaskan kalau seandainya beritanya lebih besar daripada itu, tetap akan diimani. Ya, karena itulah beliau dikenal dengan As-Siddiq. As-Siddiq artinya apa? Orang yang sangat membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, tidak ada keraguan sama sekali, begitu kuat imannya. Baik, ini tanda yang ketiga sama sekalian. Kita masuk kepada tanda yang keempat dari iman yang benar. Mulazamatut taubati wal istighfari wal khaufi min su'il khatimah. Orang yang imannya benar sama sekalian, tercermin dalam dirinya gemar beristighfar, gemar bertaubat, dan takut dari su'il khatimah. Ya, ini yang tahu ya diri kita sendiri jamaah sekalian. Kalau jamaah sekalian ya banyak istighfar, ya gemar taubat, takut dari su'il khatimah, ini insya Allah tanda iman kita dalam keadaan baik, iman yang jujur. Gemar istighfar, gemar taubat. Contoh terbaik dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau luar biasa ya istighfarnya, sampai-sampai apa? Lebih dari 70 kali. Ya, bahkan 100 kali ya beliau istighfar setiap harinya, mohon ampun, padahal beliau terjauhkan ya daripada kesalahan dan dosa. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak istighfar sama sekalian? Paling tidak ada dua hikmah ya. Yang pertama, beliau mengikuti para nabi dan para rasul sebelum beliau. Beliau menjadikan mereka sebagai apa? Uswatun hasanah ya. Beliau mencontoh perbuatan para nabi dan para rasul. Yang kedua, sebagai contoh bagi umat beliau. Ya, contoh bagi umat beliau supaya umat beliau juga banyak istighfar dan taubat. Nah, ini sangat baik sekali ya.
memperbanyak istighfar ya. Di antara waktu istighfar misalnya setelah sholat fardu ya, sangat baik yang kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, lalu setelah itu mengucap Allahumma antas salam, meminkas salam, dan sampai akhir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam keseharian juga banyak beristighfar, ini juga sangat baik sekali. Kemudian sama sekalian takut dari su'il khatimah ya. Jadi orang yang beriman itu khawatir ya, karena kan kita tidak tahu ya akhir kehidupan kita itu bagaimana ya. Kita mohon ya semoga kita diakhirkan ya dengan husnil khatimah. Tapi rasa takut dari su'il khatimah itu timbul dari orang yang imannya baik, imannya jujur, imannya benar. Karena tidak semua orang itu ada takut dari su'il khatimah. Nah, kalau takut dari su'il khatimah berarti membuatnya hati-hati, waspada dalam perbuatannya, memperbanyak amal, kan gitu sekarang. Khawatir, karena ada kekhawatiran, ada takut dari su'il khatimah, berarti dia menjaga dirinya dari perbuatan yang bisa menyebabkannya terjatuh pada su'il khatimah. Nah, ayat tentang hal ini sama sekalian Ali Imran 193 ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa yang sangat baik ya kita ucapkan. Artinya ya Rabb kami telah mendengar penyeru yang menyeru kepada iman. Ya, maksudnya kami ya Allah telah mendengar ya seruan nabimu, rasulmu yang menyeru kami untuk beriman. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Rabbana ya Rabb kami faghfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kami, wa kaffir anna, tutupilah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya, boleh berbahasa Arabnya dari ayat Al-Quran, boleh juga berbahasa Indonesianya ya, karena doa ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya. Ali Imran 193. Tanda yang kelima jamaah sekalian, syiddatul khaufi ma'a syiddati ar-raja ya. Jadi orang yang beriman, imannya benar, itu punya rasa takut dan rasa harap. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dari azabnya, takut dari kesengsaraan ya di akhirat, kemudian masuk neraka, takut ya dari hal-hal yang menggelincirkan. Raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maghfirah dan rahmatnya. Nah, ini termasuk amalan-amalan jiwa jemaah sekalian ya, amalan-amalan hati. Kan amalan itu ada lisan, ada perbuatan, ada hati. Rasa takut kepada Allah, rasa harap kepadanya termasuk amalan hati. Nah, orang yang beriman itu dipenuhi jiwanya dengan rasa takut kepada Allah yang membuatnya khawatir ya dari perbuatan dosa. Ada roja, berharap ya, dia berharap ya diterima amalnya, mendapat pahala, kepingin mendapat rahmat Allah. Itu namanya roja. Nah, ini ada pada diri orang yang beriman. Ya, landasannya dalam surah Ali Imran ya 194 jemaah sekalian. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb kami, dan anugerahkanlah kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami atas rasul-rasulmu, dan jangan engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidaklah menyelisihi janji.
Ya, ini dalam surat Ali Imran ya, ayat yang ke-194 ya. Jadi rasa takut kepada Allah ditambah rasa harap ada pada diri orang yang beriman ya. Terus ya, takut kepada Allah, berharap kepadanya. Dua-duanya ini berimbang ya selama hidup ya. Nanti kalau mau wafat itu biasanya yang dilebihkan adalah rojaknya, berharapnya. Umpama seseorang sudah keadaannya mau wafat, itu lebih kepada harapan. Tapi kalau masih hidup seimbang ya, ada rasa harap, ada rasa takut. Kalau rasa harap saja, nggak ada rasa takutnya, nanti dia menggampangkan dosa. Kalau takut saja, nggak ada rasa harap, khawatirnya pesimis dari apa? Dari ampunan. Ya umpamanya ada orang berbuat dosa, lalu dia takut saja sekalian, lalu dia merasa pesimis, wah kayaknya nggak mungkin Allah mengampuniku. Nah, ini kalau nggak ada rojak. Kalau rojak saja, berharap saja, nggak ada takut, mungkin dia meremehkan dosa. Terus nggak apa-apa berbuat dosa, Allah kan Maha Ghafur. Nah, ini namanya meremehkan. Kalau rojak saja, maka di sini seimbang ya. Ada rojak, berharap, ada rasa takut. Ya berharap, ya takut kepada Allah. Ditambah mahabbah ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada pada diri pribadi orang yang beriman. Yang keenam jamaah sekalian, yang keenam di antara tandanya al-ikhbat wal qunut lahu ma'al istighfari lahu subhanahu fil ashari wal qiyam baina yadayhi bil laili wan nasu niyam wa taladzuz bil khalwati ma'allahi subhanahu bi munajatihi bi kitabihi wa tilawati kalimatihi. Ya, ini kalau terjemah harfiahnya, tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, dan terus ibadah kepada Allah disertai dengan istighfar kepadanya fil ashar, di waktu-waktu sahur. Kenapa kok di waktu sahur? Karena ada ayat ya, wabil asharihum yastaghfirun ya. Jadi orang yang beriman bertakwa itu biasanya istighfar di waktu sahur. Kalau istighfar di waktu sahur, berarti subuhnya terlambat atau tidak? Tidak, karena sebelum subuh sudah istighfar. Kalau istighfar di waktu sahur berarti identik dengan apa? Ya ahli tahajud, ya ahli sholat malam gitu. Ini sifat yang luar biasa. Istighfar di waktu sahur, wal qiyam, dan berdiri menghadap Allah di malam hari. Wan nasu niyam, ketika manusia sedang tidur. Ya, kalau sholat 5 waktu kan ibaratnya apa? Standar wajibnya sekarang. Ini ada hal plusnya ya. Plusnya itu mereka suka menghidupkan malamnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, salat tahajud. Ya, barangkali jamaah sekalian sudah terbiasa ya untuk salat malam, maka istiqomahkan. Karena tidak semua orang dimudahkan melakukannya. Istiqomahkan. Kalau belum, masih ada kesempatan untuk mencoba. Untuk apa? Menghadap Allah dari sebagian malam. Ya, tidak pada seluruh malam, pada sebagian malam. Wa taladzul bil khalwah. Ini tingkatan yang tinggi ya. Dan merasa lezat, merasa nikmat dengan khalwah, menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bermunajat kepadanya, bi kitabihi wa tilawati kalimatihi, ya, dalam bermunajat kepada Allah termasuk dalam membaca Al-Qur'an. Ini tingkat yang tinggi ya jemaah sekalian, merasa nikmat ya, menyendiri bersama Allah ya. Maksudnya itu kalau orang imannya itu sudah tinggi ya, dia naik ke derajat ihsan ya Mas kan. Dia itu merasa apa? Beribadah seolah-olah melihat Allah, atau minimalnya dia merasa dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kesendirian ini biasanya identik ya dengan ibadah di malam hari, dia sholat tahajud, itu bukan lagi berat ya, tapi sudah nikmat ya. Nikmat. Iya. Kenapa kok nikmat ya? Karena ada rasa ini ya, ada rasa dia apa? Bermunajat kepada Allah. Ketika manusia sedang tidur, dia bermunajat. Ya. Kan biasanya orang itu sholat tahajud kan
menguatkan dirinya untuk salat. Ini lebih tinggi lagi ya. Dia tidak berat lagi ya, justru apa nikmat ya dalam salat tahajudnya menghadap Allah dalam kesendirian. Membaca Al-Qur'an ya, ketika itu istighfar, membaca Al-Qur'an dia merasa nikmat luar biasa. Ya. Ayatnya jamaah sekalian bisa dilihat nanti di rumah. Ali Imran lagi ya. Ali Imran 15 sampai 17 ya. Ali Imran 15 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, jadi di antara sifat orang yang beriman itu mereka mengucapkan ya dalam doanya Rabbana, ya Rabb kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. As-sabirin ya, mereka itu orang-orang yang sabar. Was-shadiqin, mereka itu orang-orang yang jujur, benar ya, jujur dalam lisannya, benar dalam perbuatannya. Wal qanitin, mereka itu orang-orang yang qanit ya, qanit itu ahli ibadah, taat ibadah. Wal munfiqin, mereka itu orang-orang yang suka apa? Berderma, berinfak. Yang terakhir wal mustaghfirina bil ashar, mereka itu orang-orang yang gemar istighfar di waktu-waktu sahur. Waktu sahur itu kan menjelang subuh ya sekalian. Ya, ini kalau kita boleh simpulkan ya. Jadi di antara amalan mereka itu apa? Suka beribadah di malam hari, utamanya di sepertiga malam yang akhir gitu. Sahur kan mendekati subuh ya. Jadi sepertiga malam yang akhir mereka salat tahajud, termasuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan ya iman yang jujur, iman yang benar pada diri orang yang beriman tersebut. Ya, ini bukan kewajiban ya, tapi kesunahan dan kemuliaan. Ya, kan ada kadar yang wajib ya dari amal, ada kadar yang lebih ya, yang utama, yang sunnah. Nah, ini termasuk apa? Amalan yang sunnah, yaitu apa? Memperbanyak istighfar di waktu-waktu sahur, salat tahajud. Berarti menunjukkan ya imannya itu sangat tinggi, sangat baik, dan ini insya Allah mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, mau azan dulu, tafadhal. Mau azan dulu, tafadhal. Habis azan kita lanjutkan sedikit gitu ya. Ya, silakan. Ya. Sekutu-sekutu, mereka mencintai sesembahan-sesembahan tersebut seperti cintanya kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian? Karena segala yang kita dapatkan semua adalah darinya. Bahkan keberadaan kita adalah anugerah ilahiyah, anugerah Allah. Sudah selayaknya orang yang mukmin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang ke-8 jemaah sekalian, yang ke-8 as-sabru ala masyaqqit thariq ya. Jadi orang yang beriman yang benar, jujur imannya, dia sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Sabar dalam 3 aspek. Yang pertama, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Perlu sabar, apalagi di akhir zaman banyak tantangan godaannya. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Ya, sholat perlu sabar. Ya, mencari rezeki dari yang halal perlu sabar. Ya, dan lain-lainnya dari ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam ujian dan cobaan. Ya, diuji dengan sakit, diuji dengan ada yang wafat, diuji dengan apapun ya, sampai sekalian dia berusaha menyabarkan dirinya. Ini tanda yang ke-8 teman sekalian. Ya, kisah-kisahnya banyak sekali ya, di antaranya kisah para nabi dan para rasul, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau ditinggal wafat, putra-putri beliau tercinta, paman beliau, istri beliau. Kisah Nabi Ayub ya, di dalam sakitnya yang lama, sabarnya luar biasa, dan masih banyak yang lain.
Tanda yang kesembilan jamaah sekalian yaitu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ya, tanda yang kesembilan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya, jadi cinta dan benci itu didasarkan jamaah sekalian sebagaimana tuntunan agama. Cinta karena Allah, ya berarti kita cinta seseorang itu karena imannya. Dia orang mukmin, kita mencintainya meskipun berbeda sukunya, berbeda bahasanya, berbeda keadaan dengan kita, tapi dia beriman, kita mencintainya. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang ke-9 ya jemaah sekalian. Kemudian tanda yang ke-10 jemaah sekalian yaitu famla'i qalbaka bitafakkur fi malakutillah wa khalqihi. Orang yang beriman, imannya benar, dia berusaha untuk memikirkan dengan hatinya malakutillah wa khalqihi, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah ciptakan. Ya, dia berusaha merenungkan, dia berusaha untuk memandang dengan pandangan basirah, menyampaikannya kepada apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini fi asma'ihi wa subhanahu, fi asma'ihi subhanahu wa sifati jalla jalaluh. Dia berusaha memikirkan, merenungkan asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Merenungkan ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyah, dan juga merenungkan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mempelajari ya asmaul husna tersebut, apalagi dia bisa menghafalnya, maka ini juga sangat baik, sambil berusaha meresapi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, yang ke-11 jemaah sekalian, orang yang beriman, imannya benar, dia khawatir dari perbuatan dosa. Khawatir dari perbuatan dosa ya. Di sini disebutkan athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, dia melihat dosa-dosanya seakan-akan dia duduk di bawah gunung. Ya khafu an yaqa alaih, dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sementara orang yang fajir, dia memandang dosa-dosanya seakan-akan lalat yang lewat di depan hidungnya, lalu dia usap begitu saja. Ini athar riwayat Imam Bukhari. Maksudnya orang mukmin itu khawatir terhadap dosa, khawatir terhadap dosa yang dia pernah lakukan maupun yang dia khawatir terjerumus kepadanya, seakan-akan gunung yang akan menimpanya. Orang yang fajir, orang yang fasik jemaah sekalian, dia meremehkan dosanya. Dia nggak nganggep ya itu sebagai sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Insyaallah demikian jemaah sekalian beberapa keterangan yang bisa kita ambil ya faedahnya dari kitab yang ringkas ini yang berjudul Min Alamatil Iman As-Shadiq, karya yaitu Syekh ya Asma binti Abdurrahman Albani ya hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dari apa yang beliau jelaskan memberikan kebaikan, kemanfaatan. Dan juga kalau kita rujuk ya dalam Al-Quran, di antaranya di awal-awal surah Al-Mu'minun, di sana disebutkan ya di antara sifat orang-orang yang beriman ayat 1 sampai 11 dan juga ayat-ayat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mencerminkan ya iman kita di dalam amaliyah, dalam kehidupan, sehingga kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang berada di atas iman dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian ya mas sekalian. Barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan sebelum kita tutup, dipersilahkan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu harus punya rasa takut dan rasa harap. Kalau takut saja nanti jadi pesimis. Kalau harap meremehkan dosa. Nah, bagaimana dengan
salah satu hadis qudsi yang pernah saya baca tentang seorang yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tapi ketika dia mau meninggal timbul rasa takut hanya takut saja, dan dia berwasiat pada anaknya, pokoknya ketika aku mati bakarlah mayatku terus sebar ke seluruh penjuru. Nah, ketika ditanya sama Allah, kenapa kamu sebar? Karena aku takut padamu. Kan itu malah diampuni. Ya. Nah, gimana? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Karena sejatinya ketika seseorang itu wafat, ya, kalau dalam Islam itu dimakamkan Bapak sekalian. Ya, mungkin hamba tersebut ya yang tidak disebutkan namanya atau masanya kapan, mungkin karena mungkin apa yang beliau fahami atau mungkin rasa takutnya kepada Allah, ya, dia berwasiat ya kepada anak-anaknya, kalau aku mati nanti bakar harus jadi ini ya. Kalau dalam Islam nggak boleh. Ya, cuman Allah itu maha berkehendak sama sekali, maha berkehendak, dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Misalnya begini ya, umpama ada orang Muslim, dia beriman, tapi dia suka berbuat dosa. Dia ini macam-macam dosanya Mas sekalian. Lalu dia meninggal, bagaimana? Nah, tetap kita salatkan. Nah, kita salatkan sambil kita berharap semoga Allah memberikan maghfirah. Karena kita tidak tahu Mas sekalian. Dia banyak berbuat dosa, kan sudah meninggal, tapi dia Muslim ya. Nah, kita berharap maghfirah. Kita nggak tahu apakah di akhirat nanti Allah SWT mengazabnya atau memberi ampunan. Bisa jadi Allah memberikan maghfirah. Karena itu dalam 10 sebab maghfirah yang disebutkan Imam Ibnu Taimiyah, nomor 10-nya rahmat Allah tanpa sebab. Nomor 10-nya rahmat Allah tanpa sebab. Maksudnya tanpa sebab dari hamba tersebut. Mungkin dia nggak pernah istighfar, nggak pernah tobat sekalian. Ya, kan ada kisah yang lain ya, ada kisah orang yang mungkin amalnya itu enggak ini, cuma dia itu suka memberi pinjaman kepada orang sekalian. Lalu suatu saat dia bilang kepada pegawainya, tarikin utang-utangnya. Nah, tapi nanti kalau ada yang ngasih bayaran hutangnya terimaan. Kalau ada yang minta tangguh tempo lagi nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak bisa minta sudah maafkan. Ternyata orang ini di akhiratnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita itu nggak tahu coba sekalian. Kadang-kadang ada amal itu yang subhanallah seorang hamba terselamatkan dengannya. Kadang ada sebuah perbuatan yang dengan perbuatan itu seorang hamba tergelincir ke neraka. Nah, tadi kisah tadi coba sekalian, hamba tersebut memang lahirnya sepertinya khauf saja. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan ya, bahwasanya ini bisa kita katakan ya istitsna ya, perkecualian. Ya, tapi kan hanya takut saja. Nah, perkecualian. Punya harapan. Nggih, perkecualian sama sekalian yang bisa kita tidak bisa dijadikan sebagai landasan umum. Landasan umumnya kita tetap ada harap, rasa takut gitu sekalian. Ya, ini kasus perkecualian yang mana Allah berkehendak hamba tersebut dan tidak bisa ditiru, kan nggak bisa orang langsung niru, nggak tahu. Kebetulan saja dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin karena Allah melihat ya hamba tersebut, mungkin karena kekurangan ilmunya, tapi rasa takutnya sampai dimaafkan. Demikian. Ya, kita yang sudah tahu ilmunya ya kita ngikuti jalan yang benar. Berarti kalau setelah wafat ya dimakamkan, kan gitu ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, disemayamkan, kan gitu ya. Aturan jenazahnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ya, nah. Karena menyambung tadi, karena ada ini Ustaz, istilah atau gerakan yang namanya humanisme. Humanisme itu kalau nggak salah mereka menganggap bahwa yang penting itu melakukan kebaikan. Gitu. Jadi meskipun nggak beragama, tapi mereka melakukan kebaikan, mereka menganggap hal seperti itu masa masuk neraka. Nah, gitu. Jadi seandainya dikaitkan dengan hadis yang tadi, itu apakah mungkin nanti akan dijadikan dalil oleh mereka yang memiliki paham humanisme seperti ini? Hadis yang mana itu? Yang artinya Allah berkehendak meskipun dia
tanpa sebab. Ya, ya, secara umum seperti itu, tapi harus beriman, teman sekalian, dan dia dalam keadaan bertauhid. Karena sekian banyak ayat ya yang menjelaskan ya tentang azab yang Allah sediakan di neraka itu bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir apa sekalian. Kan gitu ya. Jadi syarat mutlaknya harus apa? Harus beriman. Kalau ada orang berbuat baik tapi dia nggak menyatakan keimanannya, belum disebut sebagai orang mukmin. Atau orang simpati kepada Islam tapi dia nggak syahadat, belum dikatakan sebagai orang muslim. Harus apa? Ikrar syahadat, hatinya mengimani, baru disebut muslim. Kalau nggak ikrar, nggak bisa terus kalau. Iya, harus ada syahadat. Syahadat itu kan persaksian. Syahadat. Cuman kalau kita kan dari lahir sekarang, dari lahir Islam. Tapi umpama ada orang yang menganggap yang nggak harus beriman, ini ya keliru, fatal. Ya termasuk di antara pembatal keislaman itu kan orang yang menganggap semua keyakinan itu benar. Itu termasuk nawaqidul Islam ya sekalian. Ya kita sebagai orang muslim kita meyakini agama kita yang benar. Agama lain batil. Orang yang agamanya lain juga seperti itu. Coba orang yang agamanya Hindu misalnya, dia meyakini agamanya benar, yang lainnya batil. Itu konsekuensi keyakinan. Orang yang agama Yahudi misalnya, dia meyakini agamanya benar, yang lainnya batil. Konsekuensi keyakinan seperti itu. Cuma sikap kita tetap baik kepada siapapun kan gitu ya sekalian. Bukan berarti kita nganggap yang lain itu batil lalu kita mendolimi, kan nggak boleh. Cuma secara prinsip dan agama seperti itu Ustaz. Karena kalau nganggap semuanya benar ya berarti untuk apa dia memegangi agamanya? Kenapa kan dia nggak milih semua agama saja gitu ya? Kan nanti arahnya kepada kepada sinkritisme dan sebagainya, yang menganggap semuanya menuju jalan masing-masing ya. Tidak. Ya. Jadi Qul ya ayyuhal kafirun ya, la a'budu ma ta'budun. Ya. Karena dulu orang-orang jahiliyah kan melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ya Muhammad, ya mereka kan enggak bilang Rasul ya. Gini saja, kami menyembah Tuhanmu 1 tahun. Nah, ini tahun berikutnya kamu menyembah Tuhan kami. Tahun berikutnya kami menyembah Tuhanmu. Ya, tukar menukar ibadah. Ya turun ayat surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma. Jadi aku bukanlah penyembah Tuhan yang kalian sembah, kalian juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya terakhirnya kan lakum dinukum waliyadin. Iya. Ya memang enggak ketemu zaman sekalian, masing-masing keyakinan itu kan masing-masing dengan kita dalam posisi di atas Islam, ya kita meyakini Islam ini agama yang benar, agama yang lain batil. Mereka juga keyakinan seperti itu. Ini keyakinan, tapi dalam sikap tetap kita berbuat baik gitu. Nah, ranahnya itu jelas ya, dalam bertetangga boleh sama sekalian, tetangga kita non muslim tidak apa-apa, jual beli boleh, pinjam meminjam boleh, interaksi boleh. Yang penting dalam ritual agama kita tidak ikut gitu. Dalam hari besar mereka, dalam ibadah mereka, kita nggak ikut lakum dinukum waliyadin kan gitu ya, saling menghormati. Yang penting kita nggak ganggu kan gitu ya. Cuma kita nggak harus ikut mereka gitu ya, karena sudah keyakinannya berbeda. Gitu sama sekalian. Tadi yang dikatakan humanis dan sebagainya ya keliru kalau hanya berbuat baik. Jadi harus iman. Ya, kalau dia nggak percaya dan ya sudah, memang beda sekalian. Kita nggak bisa memaksakan. Kalau orang dasarnya memang ingkar ya nggak bisa. Ya sudah, kita hanya mendakwahi. Ya. Dasarnya memang nggak percaya. Gitu ya sudah. Kita tetap berpegang dengan keyakinan kita sekalian. Kalau dia menyalahkan ya sudah, terserah dia. Cuma kita mengimani. Wahyu turun, orang beriman itu suara sahabat tambah imannya. Yang nggak beriman tambah mengolok-olok ya memang nggak ketemu ya. Yang ini imannya bertambah, yang ini malah jauh gitu ya. Sama-sama turunnya wahyunya sama, penerimaannya berbeda. Ya itulah garis istilahnya hitam putih antara iman dengan kufur.
iman dengan kufur. Orang yang mendapat hidayah, dia mendapat iman, maka ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin gambarannya seperti itu, jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan ya, dan tugas kita membentengi anak-anak kita, jamaah sekalian, generasi muda kita. Karena di masa sekarang ini mereka nerima apa saja dari internet, dari ini kadang-kadang berpengaruh sekalian. Hati-hati ya, kalau kita insya Allah sudah bisa memilah dan memilih ya, tapi anak-anak generasi muda itu semua dilahap sama sekalian ya. Jadi hati-hati ya, kita bentengi mereka, jangan sampai ada hal yang mereka lihat, mereka tonton, mereka simak itu bisa mempengaruhi akidah, akhlak mereka gitu ya. Kan zaman sekarang ini krisis ya, krisis moral, krisis ini, khawatirnya ya apa yang mereka serap. Karena kita nggak tahu yang disimak itu apanya. Bisa jadi kemudian jauh menyimpang. Iya, hati-hati ini. Kita saling menguatkan diri, ku anfusakum wa ahlikum naro. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Jelas insyaallah. Yang lainnya ada pertanyaan lebih lanjut? Ya, silakan. Ketika kita selesai beramal, sholat, puasa. Selesai apa? Beramal ya. Nah, maka sikap kita ya, apakah kita perlu was-was pesimis, apakah amal kita diterima? Oh iya. Atau bersyukur pasti diterima? Yang mana ya? Harap-harap cemas. Ya, berharap diterima, ya cemas khawatir tidak diterima. Itu yang baik ya sekali. Karena itu kan ada perkataan orang dulu, kalau seandainya aku tahu ya ketika aku sujud diterima amalku, aku ingin meninggal ketika itu. Karena dalam ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Cuma masalahnya kita nggak tahu diterima pada, tapi kita berharap husnudzon. Kita berharap, tapi juga khawatir. Kalau terlalu berharap, maksudnya ini kan khawatirnya kita nggak mengevaluasi diri. Karena itu habis sholat fardu, astagfirullah. Padahal habis sholat kan ya. Kenapa istighfar ya? Khawatirnya sholat kita mungkin belum sempurna, kan gitu ya. Ada unsur gitu ya sekalian. Khawatirnya belum maksimal, astagfirullah kita. Ya berharap, ya juga khawatir. Itu yang bagus ya teman sekalian. Ada upaya perbaikan dari situ teman sekalian. Insyaallah demikian. Ya. Ya itulah yang menjauhkan ya nanti dari ujub, dari riya, karena kita merasa belum tentu diterima juga ya. Ya khawatir ya, nanti kalau ujub riya kan eman-eman ya, kita sudah mengorbankan tenaga, waktu, bahkan mungkin harta dan sebagainya, tiba-tiba nggak diterima gara-gara riya. Maka kita jauhkan ikhlas kepada Allah, kita berusaha amal kita diterima. Diterima atau nggak tahu, kita berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, sambil berdoa ya, berdoa kepada Allah supaya diterima amalnya. Ya, jadi evaluasi amal itu ya sebelum beramal, saat beramal, setelah beramal. Evaluasi sebelum beramal, kita introspeksi diri, kira-kira amalku ini ikhlas apa enggak, apakah sudah sesuai sunnah kan gitu. Waktu beramal, apakah amalku ini sudah ikhlas. Terus setelah beramal, ya apakah tadi sudah, jadi dievaluasi ya, sangat baik. Insyaallah demikian. Barakallahu fikum ya. Cukup ya insyaallah. Ya alhamdulillah. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Ya biasanya kita ahad kedua jam sekalian, cuma karena kemarin kita safar jadi kita rubah ke hari ini. Insyaallah pertemuan bulan depannya tetap yang saya tetap di ahad kedua insyaallah ya, biidznillah taala ya. Dan mungkin juga sama ya dengan yang sekarang, kita ambil ya tema-tema tertentu dari kitab-kitab pilihan yang mudah, yang bermanfaat insyaallah taala. Sekian aja jamaah sekalian, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.